Teman-teman, hari ini aku masih mau berbagi kisah PMI Taiwan yang aku bahas kemarin ya. Ini kisah lengkapnya. Jadi dari mulai berangkat dari Taiwan hingga nyampe di kampung halamannya, di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Jadi Mbak Nuri ini kembali membagikan informasi untuk teman-teman semua gimana rumitnya pulang kampung saat pandemi ini. Semua udah tahu pastinya di Indonesia sudah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Berikut ini adalah cerita dan info dari Mbak Nuri yang ia post di FB. Berbagi informasi lagi ya kawan, aku mau cerita perjalananku menuju ke tanah air. Taiwan 26 April 2020 aku berkumpul di Bandara Toyen bersama teman-temanku. Yang pertama-tama kita cek bag dulu. Aku naik pesawat EVA Air ya teman. Maksimal bagasi 35 kg. Kalau lebih bisa bayar sekilonya 300 NT. Terus kita pengecekan paspor. Setelah itu kita dengerin arahan dari Mbok Cikra yang selalu ada buat kita para pahlawan devisa yang ada di Taiwan. Jangan panik dan jangan takut bagi yang sudah habis kontrak atau memang diharuskan untuk pulang dari Taiwan. Setelah kita mendengarkan arahan, kita langsung menuju ke pintu masuk imigrasi. Di sana kita harus cek suhu dan benar-benar kita itu fit. Suhu harus 36, dikit. Kalau lebih dari 37 kita nggak bisa masuk. Alhamdulillah aku 36,2. Tetap jangan panik ya kawan. Usahakan sebelum berangkat kita benar-benar harus istirahat total. Sebisa mungkin kita harus tidur dulu. Nah, setelah pengecekan ke imigrasi selesai, kita langsung sajalah ya ke pintu masuk nyari tempat duduk pesawat kita. Sekarang kita di dalam pesawat nggak ada makan ya. Kita cuma dikasih roti sama minum saja. Alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sehat dan masker selalu kita pakai ya. Setelah itu kita dikasih kertas kuning dan putih buat ngisi data kita. Jadi kita harus siap pulpen ya. Setelah beberapa jam lamanya perjalanan kita, tibalah kita di Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah ya Allah, dan di sana kita begitu dari pintu keluar pesawat ke arah imigrasi. Tapi sebelumnya kita diarahin dulu sama bapak polisi. Di sana kita bakal dikawal banyak sekali polisi. Aku aja pengen nangis ya Allah. Jadi mbak ini keluar dari pesawat itu ada bapak polisi yang mengarahkan ya. Selanjutnya, dan kita harus ngisi data di formulir kertas kuning lengkap sesuai alamat dan nomor telepon kita di Indonesia ya kawan. Tetap jaga jarak dan jangan panik. Memastikan kalau kita memang benar-benar sehat dan bisa pulang ke rumah. Setelah kita mengisi data itu, kita akan baris untuk masuk ke imigrasi. Dan kita juga masih harus dicek suhu badannya. Nah, ini banyak berita simpang siur yang katanya kita bakal dikarantina di Jakarta. Itu yang suhunya 37 ke atas saja ya kawan. Kalau yang 36, alhamdulillah kita bisa masuk imigrasi. Jadi yang suhunya 37 ke atas bakal dikarantina di Jakarta guys. Jangan sepelekan info ini. Bagi yang memang benar-benar harus pulang Indonesia, ingat ya, kita nggak ada transit kemanapun. Semua turun di Bandara Jakarta. Memang benar di sana banyak sekali jasa yang menawarkan mobil, tapi jangan kaget dengan harga yang selangit. Dan di sana semua bis, kereta, taksi semua sudah mati total. Nggak ada transportasi kecuali mobil pribadi. Yang bilang perjalanan kita lancar jaya kok, aman-aman saja kok. Iya, itu memang benar. Kita nggak ada macet sama sekali. Lawang semua jalan sudah ditutup. Cuma kita aja yang tetap ngeyel minta pulang. Sopir kita itu juga butuh pekerjaan, juga harus putar otak. Mereka harus putar balik semua.
Mereka harus putar balik semua, mereka harus pintar nyari jalan tikus kawan. Wajarlah kalau mereka target biaya mahal. Yang tadinya cuma 200.000 sampai Cilacap, sekarang harus berani bayar 3 juta sampai 4 juta lebih. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta banyak jasa travel ya guys. Kalau keluarga kita nggak bisa jemput di bandara, cuma mehong banget, mahal harganya. Dan mbaknya bilang lewat jalan tikus. Jadi sopirnya ini harus cari jalan pintas untuk menghindari cegatan polisi. Lanjut guys, enak yang punya mobil pribadi, bisa dijemput keluarga sendiri, tapi tetap juga harus putar balik, nggak semulus perjalanan seperti biasanya. Ini aku cerita yang harus pakai jasa travel atau sewa mobil ya. Apa kita nggak kasihan keluarga kita harus bayar 3-4 juta cuma buat jemput kita, yang di dalam mobil hanya maksimal 3 orang saja. Kalau lebih dari 3 orang kita terpaksa di setiap ada pos penjagaan polisi harus nunduk jongkok di bawah kursi. Pokoknya jangan sampai tahu kalau isi mobil lebih dari 3 orang. Aku aja kemarin nunduk jongkok sama temenku sampai aku ditutupin jaket biar nggak kelihatan melebihi batas. Ya Allah, buat yang mabokan atau yang nggak pernah pengalaman, yakin nangis. Aku aja yang tiap tahun cuti udah 4 kali tetap aja pengen nangis. Banyak sih yang bilang nggak apa-apa lah bayar mahal, yang penting selamat sampai rumah. Iya memang nggak apa-apa ya kawan, tapi nggak apa-apa kan kalau kita rindunya ditahan dulu. Uang yang buat jemput kita mending buat makan keluarga kita saja, apalagi saat musim krisis yang kayak gini. Yang terpaksa harus pulang Indo, sedangkan kalau kita terus bertahan di Taiwan, kita yang pasti butuh biaya makan dan bayar-bayar mes, tidur, kita nggak tahu harus sampai kapan, sedangkan kita sudah tidak ada pekerjaan lagi. Kudu nangis aku Mbok Cikra, serba bingung, harus benar-benar siap fisik dan uangnya ya kawan. Dan ingat, kita nggak ada transit sama sekali, harus siap mobil pribadi. Selama perjalananku ke Cilacap sampai aku nangis, ya Allah, maaf bukan aku lebay. Kita tuh melewati zona merah beberapa kota, ya Allah, benar-benar ini kisah nyata. Yang harusnya cuma 9 jam perjalanan, tadi aku ada 16 jam lebih. Dan alhamdulillah ya Allah, aku sampai di rumah. Begitu sampai, semua takut ya Allah, aku langsung disemprot, disuruh cuci semua sebelum masuk rumah. Baju, tas, koper, semua disemprot. Langsung aku mandi, gak ada yang berani menyambut aku. Habis bersih-bersih badan semua, aku langsung suruh ke puskesmas melaporkan diri dan masuk dalam catatan ODP atau orang dalam pengawasan. Dan mulailah aku karantina mandiri di rumah sendiri selama 14 hari. Bismillah ya Allah, ini di desaku, nggak tahu di desa kalian. Ini di setiap desa, di setiap daerah beda-beda ya guys. Ada yang karantina mandiri di rumah sendiri, ada yang ditempatkan di suatu tempat. Yang nggak percaya sama ceritaku ini nggak apa-apa, maaf, bukan maksud untuk menambah panik keadaan, tapi ini benar-benar aturan pemerintah yang luar biasa. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Bisa dibayangkan kan teman-teman gimana rumitnya untuk bisa nyampe rumah. Biaya yang mahal, capek, perjalanan yang lama karena harus menghindari pos-pos cegatan yang ada, harus cari jalan pintas. Dan yang paling menyedihkan, orang-orang rumah takut untuk menyambut kedatangan kita. Jadi buat teman-teman yang ingin mudik, kalau bisa ditunda dulu hingga keadaan benar-benar aman dan stabil kembali. Kalau emang benar-benar nggak bisa dan diharuskan pulang, persiapkan diri dan segala sesuatunya baik-baik. Karena keadaannya sekarang emang seperti itu guys, peraturan yang ada itu emang benar-benar berlaku.
Kita berdoa aja teman-teman, semoga COVID ini segera hilang dan dunia ini kembali stabil. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian untuk informasi hari ini. Terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalam.